warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah. Mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan segala nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak sanggup kita menyebutkannya satu persatu, kecuali hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan kita masih seputar hari kiamat. Masih seputar hari kiamat. Kita semalam sudah berbicara bagaimanakah proses dari hancurnya alam semesta atau tegaknya hari kiamat tersebut. Bumi kita hancur 7 lapis dan langit kita yang 7 lapis juga dihancurkan. Kemudian manusia dan seluruh makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia keluar dari kubur mereka masing-masing. Siapapun mereka yang meninggal di kubur akan bangkit. Yang meninggal tenggelam di laut tanpa diketahui jasadnya akan dibangkitkan oleh Allah. Yang meninggal terbakar sampai tinggal abu aja lagi akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang meninggal dalam kondisi terpotong-potong tubuhnya oleh pembunuh, maka ia pun juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang meninggal dimanapun dia berada, dimanapun dia mati, diketahui ataupun tidak diketahui, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kondisi daripada manusia ketika dibangkitkan, kondisi manusia ketika dibangkitkan bermacam-macam. Di antara mereka ada yang bahagia. Mereka dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulan, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, kata Rasulullah, dan dalam kondisi ketakutan yang luar biasa. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ketakutan, ada yang gembira, ada yang cemas, bermacam-macam kondisi mereka. Ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Orang yang cemas, orang yang takut ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia adalah orang-orang yang ketika matinya dalam kondisi kafir atau fasik ataupun munafik. Naudzubillah min dzalik. Atau orang yang tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya wailana, mereka berteriak, sungguh celaka kami, kenapa kami dibangkitkan? Baru mereka sadar, baru mereka tahu bahwa ini adalah merupakan
awal daripada kesengsaraan yang abadi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang beriman, maka mereka ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka disambut oleh malaikat Allah, la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Pada hari itu mereka tidak takut sedikit pun. Kenapa demikian? Wa tatalaqahumul malaikah, kata Allah. Mereka ketika dibangkitkan disambut oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan wajah yang tersenyum, dengan wajah yang berseri-seri. Wahai hamba Allah, ya ibadallah, wahai hamba Allah, tenanglah dirimu. Engkau berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Engkau berada di dalam keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang ketika hidup di dunia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut luar biasa akan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hidup di dunia seperti itu, takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, maka dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan diberikan rasa tenang. Dan mereka semuanya orang yang bahagia, orang yang gembira, orang yang tersenyum, orang yang cemas, ketakutan luar biasa, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Apakah itu mahsyar? Mahsyar ardun bayda asra. Ardun bayda asra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah tanah yang luas, tidak bertepi. Tanah yang luas tidak bertepi, warnanya putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. La sukna fiha, tidak ada bekas-bekas bangunan. Putih polos, putih kemerah-merahan, tidak ada gunung, tidak ada pohon. Mereka semuanya dikumpulkan di sana dalam kondisi ketakutan yang luar biasa, dalam kondisi cemas, dalam kondisi mata mereka tertunduk karena menyesal akan apa yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggillah orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kemuliaan oleh Allah, ialah 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang berada di dalam lindungan Allah pada hari di mana tidak ada lindungan kecuali hanya lindungan Allah Subhanahu wa taala. Imamun adil, kamu adalah pemimpin yang adil, keluar dari kumpulan ini, maka ia pun diberikan kemuliaan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang mulia di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Kamu adalah seorang laki-laki yang senantiasa bergantung hatinya di masjid Allah, senantiasa menjaga salat berjamaah, keluar dari kumpulan ini. Kamu adalah pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari kumpulan ini. Kamu si fulan bin fulan adalah seorang laki-laki yang senantiasa mencintai karena Allah. Berjumpa 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Kalian berdua keluar dari kumpulan ini, berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin fulan seorang laki-laki yang ketika hidup di dunia pernah diajak untuk berbuat perzinahan, naudzubillah min dzalik. Namun dia menolak melakukan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu fulan bin fulan keluar dari kumpulan ini. Kamu adalah seorang laki-laki yang telah bersedekah sehingga tangan kirimu tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Keluar dari kumpulan ini. Orang yang benar, jujur dalam sedekahnya, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kamu adalah seorang laki-laki yang senantiasa ketika di malam hari bermunajat kepada Allah sehingga ia pun menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari kumpulan ini untuk menuju ke dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu terlihatlah kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bertakwa, kepada hamba-hambanya yang melakukan amal kebajikan. Subhanallah. Orang yang senantiasa menjaga wudunya,
Dia akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi bercahaya. Seluruh anggota tubuhnya, seluruh anggota tubuhnya bercahaya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku nanti pada hari kiamat akan terlihat jelas tanda cahaya di wajahnya dan juga di tempat-tempat anggota wudhunya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bertakwa akan dikumpulkan oleh Allah dalam kondisi seperti duta-duta besar yang mendapatkan kehormatan dari raja. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Pada hari ketika kami kumpulkan orang-orang bertakwa kata Allah, dan kondisi mereka, kondisi orang-orang bertakwa tersebut bagaikan utusan-utusan raja. Mereka dihormati, mereka dimuliakan. Ketika manusia-manusia tidak berpakaian, ketika manusia-manusia bertelanjang bulat, maka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut mereka berada di dalam lindungan Allah dan mereka diberikan pakaian. Mereka diberikan pakaian. Mereka diberikan makanan. Apa makanan mereka? As-sawm wal hud. Daging kerbau dan ikan paus. Daging kerbau dan ikan paus. Subhanallah. Apa minuman mereka? Syurbuhum min haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun minuman mereka adalah dari telaga Al-Kautsar, dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberikan minuman tersebut. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi daripada orang-orang yang menderita, orang-orang yang tidak berpakaian, orang-orang yang telanjang bulat, mereka berdiri dalam waktu yang sungguh sangat lama sekali, 50.000 tahun berdiri. Mereka merasakan kesakitannya luar biasa, tersiksa luar biasa. Ya'khudhuhumul 'araqu ila ka'bayn. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai mata kakinya, ada yang tenggelam sampai lututnya, ada yang tenggelam sampai pinggangnya, ada yang tenggelam sampai dadanya, ada yang tenggelam seluruh badannya tenggelam. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kondisi orang-orang yang tersiksa, orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang fajir, pemimpin-pemimpin yang zalim, al-jababirah, diktator-diktator. A'udzubillahi min dzalik. Uhsyuru alladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kumpulkanlah mereka bersama orang-orang yang sesama mereka, pezina bersama para pezina, pemakan riba bersama para pemakan riba, pemakan iswah, pemakan suap bersama pemakan suap, pencuri bersama pencuri, perampok bersama perampok, seluruhnya dikumpulkan bersama apa yang telah mereka perbuat ketika hidup di dunia. Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka gelisah, berdiri 50.000 tahun. Mereka takut luar biasa. Mau diapakan mereka ini? Ketika mereka merasa bosan berdiri sangat lama sekali, maka salah satu di antara mereka berkata, "Tidakkah kalian melihat kondisi kita ini? Tidakkah kalian melihat penderitaan kita ini? Ala tarawna ila ma nahnu fihi? Ala tara ila ma qad balaghana?" Tidakkah kalian lihat kondisi kita yang sangat-sangat menyedihkan ini? Tidakkah kalian lihat kondisi kita yang berada di puncak penderitaan ini? Kata mereka. Tidakkah kalian meminta pertolongan kepada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka akhirnya mereka pun pergi kepada Nabi Adam alaihi salam. Fadhahabu ila Adam alaihi salam. Mereka pergi kepada Nabi Adam alaihi salam dalam kondisi yang tersiksa, menderita luar biasa. Mereka memohon, meminta kepada Nabi Adam, "Ya Adam, wahai Adam, anta nabiyullah, engkau adalah Nabi Allah, wa anta abul bashar, engkau adalah nenek moyangnya manusia. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau lihat kami ini? Kami ini menderita, wahai Adam. Lihatlah kondisi kami ini yang sangat menyedihkan. Ada yang lehernya dililit oleh ular yang sangat besar, ada yang mukanya disetrika, alhamdulillah, sesuai dengan amal-amal perbuatan yang telah mereka lakukan ketika hidup di dunia. Begitulah mereka nanti dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Adam, isfa' lana ila rabbika, wahai Adam, mintalah
Mau diapakan kami ini? Maka Nabi Adam alaihissalam berkata kepada mereka, Ayyuhan nas, innallaha rabbi wa rabbukum, innallaha rabbi wa rabbukum qad ghadiba hadzal yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Wahai manusia, sesungguhnya Allah, Rabbku dan Rabb kalian, pada hari ini telah murka dengan satu kemurkaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Fa inni qad nahani Allah 'ala syajarah. Sesungguhnya aku dahulu pernah dilarang oleh Allah untuk mendekati satu pohon. Wa qad asaituhu. Namun aku durhaka terhadap perintah Allah tersebut. Nafsi nafsi, aku tidak bisa menjamin kalian, aku tidak bisa menolong kalian, aku untuk memikirkan diriku sendiri saja aku tidak bisa. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selain aku. Nafsi nafsi. Maka mereka pun pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Fadhahabu ila Nuh. Faqalu ya Nuh, anta nabiyullah wa anta awwal rusul, sammaka Allah 'abdan syakura. Wahai Nuh, engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah awal Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Allah memberikan predikat kepada engkau sebagai hamba yang bersyukur. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah engkau lihat kondisi kami ini? Ala tara ila ma qad balagana, tidakkah engkau lihat puncak penderitaan yang kami rasakan sekarang ini? Wahai Nuh, isfa' lana ila rabbika, tolonglah kami, tolonglah engkau menghadap kepada Allah untuk menentukan nasib kami ini, ya Nuh. Faqala Nuh alaihi salam, berkata Nuh alaihi salam, Ayyuhan nas, innallaha rabbi wa rabbakum qad ghadiba ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Wahai manusia, pada hari ini Allah telah murka dengan satu kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Fa inni qad da'awtu 'ala qaumi da'watan, aku bahari ujar Nabi Nuh alaihi salam pernah mendoakan keburukan kepada kaumku. Beliau merasa berdosa karena beliau mendoakan keburukan kepada kaum beliau, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan topan dan juga banjir yang besar pada ketika itu. Subhanallah. Ini Nabi utusan Allah, pilihan Allah yang memiliki kemuliaan yang luar biasa, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu mereka takut kepada Allah, tidak berani menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idhabu ila ghairi nafsi nafsi, pergilah kalian kepada selain aku. Nafsi nafsi, aku tidak sanggup menjamin kalian, aku tidak bisa menolong kalian, kata Nabi Nuh alaihi salam. Fadhahabu ila Ibrahim Khalilur Rahman, maka mereka pun pergi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa qalu ya Ibrahim, wahai Ibrahim, anta nabiyullah wa anta khalilullah, engkau adalah nabi Allah, engkau adalah kekasih Allah. Isfa' lana ila rabbika, mintalah tolong kepada Allah untuk kami ini, wahai Ibrahim. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah kau lihat kondisi kami ini sekarang? Ila ala tara ila ma qad balagana, tidakkah kau lihat kondisi kami yang berada di puncak penderitaan? Mintalah wahai Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim juga mengatakan seperti yang dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya, Innallaha rabbi wa rabbakum qad ghadiba hadzal yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian pada hari ini telah murka dengan satu kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Fa inni qad kadzabtu thalatha kadibat, sesungguhnya aku dahulu pernah berdusta 3 kali, kata Nabi Ibrahim. Subhanallah. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, nafsi nafsi idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selain aku tidak bisa menolong kalian. Fadhahabu ila Musa kalimillah, lalu mereka pun pergi kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya Musa, wahai Musa,
anta nabiyullah wa anta rasulullah ila Bani Israel. Engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel. Wa anta kalimullah, engkau adalah orang yang berbicara kepada Allah secara langsung, diberikan kehormatan, kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Isma' lana ila rabbika, mintalah tolong kepada Allah untuk kami wahai Musa. Ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah kau lihat kondisi kami sekarang ini? Ala tara ila ma qad balaghana, tidakkah kau lihat kami berada di puncak penderitaan, puncak kesakitan, puncak ketersiksaan yang luar biasa. Ya Musa, tolonglah kami, tolonglah kami wahai Musa, tolonglah kami wahai Musa. Subhanallah. Wa qala Musa alaihi salam, maka berkata Nabi Musa, inna Allah ta'ala qad ghadiba ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Allah pada hari ini, kata Nabi Musa, telah murka dengan satu kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Fa inni qad qataltu nafsan, aku dahulu pernah membunuh orang, kata Nabi Musa. Siapa yang dibunuh Nabi Musa? Anak buahnya Fir'aun. Anak buahnya Fir'aun. Satu perbuatan yang ma'fuun anhu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Musa merasa itu adalah perbuatan dosa. Maka kata Nabi Musa, nafsi nafsi, aku tidak bisa menolong kalian. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selain aku. Fadhahabu ila Isa alaihi salam. Faqala Isa alaihi salam, inna Allah rabbi rabbakum qad ghadiba ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Allah pada hari ini telah murka dengan satu kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya. Idhab ila ghairi nafsi nafsi, pergilah kalian kepada selain aku tidak sanggup untuk menghadap kepada Allah untuk kalian, kata Nabi Isa alaihissalam. Fadhahabu ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka pun akhirnya pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabu ila nabiyyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, anta nabiyullah, engkau adalah nabi Allah. Anta khatamun nabiyyin, engkau adalah penutup para nabi. Ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, Allah telah mengampuni dosa engkau yang terdahulu dan yang akan datang. Ya Muhammad, ala tara ila ma nahnu fihi, tidakkah kau lihat kondisi kami sekarang ini? Ala tara ila ma tabalaghana, tidakkah kau lihat kami berada di puncak penderitaan yang luar biasa? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ana laha, ana laha, ana laha, kata beliau, aku memilikinya, aku memilikinya, aku memilikinya. Maksudnya apa? Aku memiliki syafaat. Maka ketika itu kata Rasulullah, aku pun menghadap kepada Allah di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Fadhahabtu ila ma tahta al-'arsy, aku pergi di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Fasajadtu sujudan tawilan, dan aku pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang sangat lama. Fa'alhamahu Allah tasbih jadidah, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasbih, zikir, pujian-pujian kepada Allah yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Beliau membaca tasbih tersebut di sujud beliau. Beliau puji Allah dengan segala kebesaran dan juga keagungannya. Ketika itu terdengarlah suara, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepala, sal tu'ta, mintalah engkau akan diberi, washfa' tushaffa', mintalah syafaat, maka engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat, washfa' tushaffa'. Maka ketika mendengar hal yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat kepala beliau. Beliau ucapkan dengan satu ucapan. Apa yang beliau ucapkan ketika itu? Pertama kali yang beliau ucapkan adalah, ya wahai Rabb, ummati 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 ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Subhanallah, Rasulullah mengingat umat beliau. Rasulullah mengingat kita.
ummati ummati ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, akhrij min ummatika 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala 'adab. Wahai Muhammad, keluarkanlah dari umatmu 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan juga tanpa diadab. Subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian langsung mengeluarkan umat beliau. Di antara umat-umat beliau 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan juga tanpa diadab. Apakah mereka masuk surga langsung? Tidak. Mereka hanya dikeluarkan dari umat, kumpulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka itu? Yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sawadun Azim, hum la yastarqun. Mereka adalah orang yang tidak pernah meminta ruqyah, wa la yaktahun, dan tidak pernah meminta di pengobatan. Pengobatan apa? Pengobatan dengan besi panas. Wa la yatatayyarun, dan tidak pernah bertatayyur. Tatayyur itu adalah orang yang percaya dengan gerakan-gerakan burung. Kalau orang kita ini ngarannya ilmu bintang. Percaya kepada bintang ini, bintang itu dan lain sebagainya. Percaya terhadap sesuatu yang dengan pergerakan sesuatu tersebut maka nasibnya digantungkan kepada gerakan-gerakan tersebut. Maka ini adalah perbuatan syirik. La yatatayyarun ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan hisab daripada manusia, dan itulah yang dinamakan syafa'atul uzma 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang agung yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melaksanakannya dengan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun memperkenankan apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi bergerak, bergoyang, bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Ketika itu tiba-tiba saja bumi mahsyar bergerak, bergoyang. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Surat apa ya? Al-Fajr ya. Surat Al-Fajr itu sama. Insyaallah banyak yang hafal. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi bergoyang, bumi bergetar seperti terbentur dengan benda lain, dengan sekuat-kuatnya, dengan sekuat-kuat getar, sehingga orang-orang yang berada di padang mahsyar ketika itu ketakutan luar biasa. Apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi ini? Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffa. Ayyuhan nas, ayyuhan nas. Maka terdengar suara penyeru. Wahai manusia, wahai manusia, wahai manusia, jaa rabbukum. Rabb kalian akan datang, Rabb kalian akan datang, Rabb kalian akan datang. Maka pada ketika itu langit kita yang berganti dengan langit yang baru berubah warnanya. Dia terbelah. Yauma tashaqqaqu as-samaa bil ghamam wa nuzzila al-malaikatu tanzila. Langit kita terbelah, mengeluarkan cahaya, cahaya kemerah-merahan. Fa idza syaqqatis samaa fa kanat wardatan kaddihan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan ingatlah ketika syaqqatis samaa, langit kita terbelah. Dia mengeluarkan cahaya bagaikan bunga. Ya, bagaikan bunga mawar. Merah, berubah menjadi hitam, berubah menjadi kuning, berubah menjadi ini dan sebagainya. Itulah langit terbelah. Suatu pemandangan yang sangat menakutkan pada ketika itu. Maka turunlah wa nuzzilal malaikatu tanzila. Turunlah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Turunlah malaikat Allah dari langit yang pertama
dengan jumlah yang sangat besar. Cahaya ialah para malaikat Allah Subhanahu wa taala dari langit pertama. Jumlah mereka lebih banyak dari jumlah penduduk bumi yang hadir pada ketika itu, dan juga ditambah dengan jin. Jadi bumi dihuni oleh manusia dan juga jin. Dan malaikat yang berada di langit pertama itu jumlah mereka lebih banyak dibandingkan dengan jumlah manusia ditambah jumlah jin. Maka ketika mereka turun, maka berkatalah orang-orang bumi, afikum rabbuna, apakah di antara kalian ada Rabb kami? Kata orang-orang bumi, kata orang-orang yang pada mahsyar pada ketika itu, afikum rabbuna, apakah di antara kalian ada Rabb kami? Maka malaikat tersebut menjawab, la subhana rabbina, tidak, maha suci Rabb kami. Laisa fina, dia tidak berada di sini. Wa huwa ya'ti, dan dia akan datang. Maka menebarlah malaikat tersebut di seluruh permukaan pada mahsyar pada ketika itu. Lalu turunlah penduduk daripada malaikat dari penduduk langit kedua, turun, dan jumlah mereka jauh lebih banyak daripada jumlah malaikat yang berada di langit pertama, ditambah jumlah manusia dan ditambah jumlah jin. Lalu manusia berkata pada ketika itu, afikum rabbuna, apakah di antara kalian ada Rabb kami? Ini yang menangani manusia yang berada dalam kondisi tersiksa tadi. Afikum, karena mereka mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan mengharap kepada siapa yang datang di atas ini. Afikum rabbuna, apakah di antara kalian ada Rabb kami? Maka malaikat tersebut menjawab, subhana rabbina, maha suci Rabb kami, laisa fina, ia tidak berada di sini. Wa huwa atin, dia akan datang nanti. Maka menebarlah malaikat tersebut di seluruh padang. Dan datang penduduk langit ketiga dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari jumlah penduduk langit kedua, penduduk langit pertama ditambah penduduk bumi dan seisi-isi. Maka manusia berkata pada ketika itu, afikum rabbuna, apakah di antara kalian ada Rabb kami? Subhana rabbina, kata mereka, maha suci Rabb kami, laisa fina, ia tidak berada di sini. Wa huwa atin, dia akan datang nanti. Maka turun malaikat-malaikat dari langit yang keempat. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari yang di bawahnya. Turun lagi malaikat kelima. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari yang di bawahnya. Turun malaikat dari penduduk langit yang keenam. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari malaikat-malaikat sebelumnya. Dan yang terakhir adalah penduduk dari malaikat-malaikat Allah, penduduk langit ketujuh. Ketika itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 8 malaikat. Ada 8 malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah wal malaku 'ala arja'iha. Ketika seluruh malaikat bersaf-saf dari ujung langit sampai ke bawah, bersaf-saf mereka, berlutut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan datang. Wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ketika itu arsy Allah Subhanahu wa taala diangkat oleh 8 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Udina li an uhadditha an ahadi hamalatil arsy, kata Rasulullah, aku telah diizinkan oleh Allah, aku telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kepada kalian tentang seperti apakah malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Ma baina syahmati udunihi wa mankibihi makhfaqat tayri 700 'am. Di antara daun telinganya dan bahunya, kata Rasulullah. Ini salah satu malaikat membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah perjalanan seekor burung selama 700 tahun. Berapa kira-kira? Kecepatan burung antara 100 km per jam sampai 400 km per jam. Itu adalah burung yang pernah ada di muka bumi kita kecepatannya.
Namun 200 km per jam berarti sehari semalam berapa ya? 4.800 km per jam. 4.800 km. Namun setahun berarti 1,7 km. Namun 700 tahun kali 700 berapa itu? 1,7 kali 700 sama dengan 1,2 miliar kilometer. Antara sininya, sini lah, sampai di bawahnya ini 1,2 miliar. Itu pun kada sampai kata Nabi. Burung itu kada sampai ke sininya, masih 2/3-nya. Itu makhluk Allah yang disebut dengan malaikat pemikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Bumi kita berapa? Diameternya 12.700 km. 12.700 km aja. Manusia kok kayak badannya begini ya manusia. Subhanallah. Tapi mereka adalah makhluk Allah yang taat, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk yang taat kepada Allah. Walaupun diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih kepada Allah, meminta ampun kepada Allah untuk manusia-manusia yang beriman. Subhanallah. Makhluk Allah yang bernama malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bersama mereka para malaikat-malaikat tersebut. Apakah Allah dilihat oleh manusia? Tidak. Bahkan malaikat pun tidak melihat. Malaikat tidak melihat Allah Subhanahu. Yukallimuhum, hanya berbicara. Maka ini adalah merupakan fase yang sangat-sangat menentukan. Fase yang sangat menentukan. Inilah al-qadha, pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah al-hisab, perhitungan yang akan dihitung setiap kebaikan, setiap keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun hanya sekurang biji dzarrah, maka dia akan melihat kebaikan tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan apabila mereka melihat keburukan walaupun hanya seberat biji dzarrah, maka mereka pun akan melihat dan juga menyaksikan keburukan tersebut. Sekecil apapun keburukan yang dilakukan oleh manusia, maka pasti akan ia lihat pada ketika itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu berkatalah Allah Subhanahu wa taala memulai setiap manusia ketika itu berlutut. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Setiap manusia ketika itu berlutut, setiap umat berlutut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tara al-mujrimin yawma idzin muqarranina fil asfar. Dan kau melihat orang-orang yang berdosa pada ketika itu. Wajah mereka ketakutan luar biasa. Wajah mereka tertunduk ketakutan luar biasa. Karena mereka akan menghadapi pengadilan yang seadil-adilnya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? La riswata fiha, tidak ada riswah di sana, tidak ada sogok di sana. Jangan cuma coba menyogok. Enggak ada sogokan di sana. La yanfa'u malun wala banun. Tidak berfungsi, tidak bermanfaat sedikit pun harta. Anak buah yang kita bangga-banggakan, harta yang kita bangga-banggakan ketika kita hidup dunia, maka ketika itu tidak bermanfaat sama sekali. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Thumma amara Allah Ta'ala kullu ummatin yattabi'u liwa'a nabiyhi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap umat untuk berada berdiri di belakang bendera Nabi mereka. Fa ummatu Adam, maka umat Nabi Adam alaihi salam berdiri di belakang bendera Nabi Adam. Umat Nabi Ibrahim berdiri di belakang bendera Nabi Ibrahim. Umat Nabi Muhammad berada di belakang bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Saleh, umat Nabi Ismail, umat Nabi ini dan sebagainya. Seluruh ada nabi yang tidak ada umatnya sama sekali. Ada nabi yang umatnya hanya 2 orang.
Ada nabi yang umatnya hanya 3 orang, ada yang 10 orang, ada yang 100 orang, ada yang sawadun azim yang besar jumlahnya. Subhanallah. Mereka semuanya berdiri di belakang bendera para anbiya tersebut. Maka mulailah Allah subhanahu, ini panjang lagi kisahnya, lagi menyambung usul hisab kan? Sedikit lagi. Maka mulailah Allah subhanahu wa ta'ala menghisab. Siapa yang dihisab pertama kali? Yang dihisab, yang ditanya adalah anbiya Allah, para anbiya dipanggil. Yauma yajma'u Allahu ar-rusul fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Pada hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan para nabi dan juga rasul, dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ditanya oleh Allah, madza ujibtum, apa yang kau jawab? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai para anbiya, innaka anta 'allamul ghuyub. Qalu la ilma lana, mereka menjawab, ya Allah, kami tidak ada pengetahuan sama sekali. Innaka anta 'allamul ghuyub, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami sedikit pun. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkaulah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Maka mulailah Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam, wahai Adam, akhrij ba'than nar, keluarkanlah, pilihlah orang-orang yang akan menghuni neraka daripada anak keturunanmu, wahai Adam. Ya wahai Rabb, kata Nabi Adam alaihissalam, ma ba'thun nar, berapakah yang akan aku pilih dan juga aku pilih daripada anak keturunanku tersebut? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, likulli alfin, setiap 1000 orang, 999, setiap 1000 orang 999 orang masuk ke neraka, hanya 1 orang yang masuk ke dalam surga. Setiap 1000 orang 999 orang masuk neraka dan 1 orang masuk ke dalam surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita masuk dalam surga ini, ya Allah. Wa qala Rabbi Nuh alaihi salam, dipanggil Nabi Nuh alaihi salam, ya Nuh, dipanggil Nabi Nuh alaihi salam dan juga umatnya, ya Nuh, hal ballaghta risalah, wahai Nuh, apakah engkau menyampaikan risalah? Ya na'am, wahai Rabb, benar, aku telah menyampaikan risalahmu kepada umatku. Maka dipanggil umat Nabi Nuh, ya umat Nuh, wahai umat Nuh, ya qaum Nuh, wahai kaum Nuh, hal ballaghakum Nuh ar-risalah, apakah Nuh telah menyampaikan risalah kepada kalian? Maka kaum Nabi Nuh mengatakan, lamma ya Rabb, tidak wahai Allah. Kadang ya umat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah kepada mereka 950 tahun. Berdoa kepada Allah, ya Allah, siang malam aku menyuruh kepada mereka selama 950 tahun. Ada mengakui umat Nabi Nuh, tidak wahai Allah, Nuh kada pernah menyampaikan kepada kami risalah. Maka dipanggillah Nuh alaihissalam, wahai Nuh, apa yang kau katakan? Mana saksi engkau? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, siapa saksi engkau wahai Nuh? Maka Nabi Nuh alaihissalam, ya ma'iya Muhammad wa ummata, wahai Allah, yang akan menjadi saksiku adalah umat Nabi Muhammad dan juga umatnya. Itulah jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Surah Al-Baqarah ayat 2. Inilah yang dimaksud dengan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kata Allah, kami menjadikan kalian umat Muhammad sebagai wasata. Wasata itu artinya yang menjadi penengah antara Nabi dengan umat mereka. Ketika umat mereka mengingkari bahwa Nabi mereka telah menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, maka Allah memanggil Nabi Muhammad dan memanggil umatnya untuk menjadi
saksi bagi mereka. Itulah yang dimaksud dengan wasatah. Tapi orang kita ini diartikan dengan moderat. Ini nggak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada hubungannya sama sekali. Inilah maknanya wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian umat Muhammad sebagai wasata, sebagai penengah antara nabi-nabi terdahulu dengan umat mereka. Ketika umat-umat mereka mengingkari risalah yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka, maka Allah meminta kepada nabi-nabi tersebut mengambil saksi. Siapa saksi yang tahu? Subhanallah. Kita ini umat Nabi Muhammad adalah umat akhir zaman, disuruh menjadi saksi. Saksi itu kan artinya orang yang melihat, ya Allah. Artinya kalau orang melihat itu dia melihat, artinya dia hidup ketika itu. Tapi kenapa kesaksian daripada umat Nabi Muhammad, kesaksian Nabi Muhammad diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita beriman kepada nabi-nabi tersebut. Amantu bi kitabika wa rusulika. Kami beriman kepadamu ya Allah, beriman kepada kitabmu, beriman kepada rasul-rasulmu. Inilah yang dijadikan penilaian yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi tersebut. Mereka menjadi saksi. Ya Allah, ya Rabbana, wahai Allah, sesungguhnya Nuh benar telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Ya Allah, kata umat Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam pernah menyampaikan risalah kepada umatnya. Subhanallah. Ini panjang lagi kisahnya dibayar. Namun sambung sampai 12 ada tentang. Kita cukup aja sampai di sinilah. Kita sambung ya. Bagaimanakah kejadian setelahnya? Insya Allah akan kita bicarakan pada perjumpaan yang akan datang. Jadi kita sampai awal daripada hisab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.